Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rasmawati dari FM17A akan menjelaskan mengenai karunia alam dengan penemuan obat dari laut, di mana referensi ini dibuat dari jurnal yang saya ambil. Untuk review jurnalnya, bagi banyak orang di luar bidang kimia produk alam, obat-obatan tradisional umumnya dikaitkan dengan sediaan dari organisme darat. Tetapi faktanya, beberapa catatan di Farmakopoeia Herbal Cina merinci penggunaan rumput laut sejak 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa akses ke lautan sangat terbatas dan akibatnya perkembangan obat-obatan dari laut menjadi lambat. Generasi yang minat terhadap global lingkungan laut meningkat setelah penemuan nukleosida atipikal spogouridin dan spogotimidin. Ini di bawah merupakan gambar dari struktur keduanya. Nukleosida yang mengandung arabinosa ini merupakan turunan dari obat zidofudin. Strukturnya dapat dilihat. Jadi, pada jurnal ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana alat-alat modern dan teknologi yang muncul dalam kimia produk alami memperluas penemuan obat di lingkungan laut, dengan memanfaatkan beberapa contoh penerapannya untuk pengembangan obat-obatan turunan laut. Kemudian keragaman yang meningkat di antara struktur turunan laut. Karena ukurannya yang luas dan aksesibilitasnya yang terbatas, lingkungan laut akan terus menghasilkan kimia dan biologi yang memperluas batas-batas ilmu dasar dan terapan saat ini. Penelitian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa jalur biosintesis dan metabolisme sekunder spesies laut berbeda secara signifikan dari rekan terestrial mereka. Komunikasi antara organisme terestrial membutuhkan molekul kecil yang mudah menguap, sedangkan di air, molekul pemberi sinyal bisa lebih besar dan lebih kompleks selama mereka larut dalam air. Gugus fungsi yang jarang ditemukan pada spesies darat seperti isonitril, isotiosinat, dan mediatis halogenasi sering terjadi pada produk alami laut. Produk alami laut memiliki fungsi unik dan kerangka karbon yang tidak biasa. Ini merupakan gambar contoh keanekaragaman dan struktur unik yang ada di dalam laut. Kemudian isolasi dan karakterisasi kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC ditambahkan dengan teknik HPLC-DID, HPLC-CD, HPLC-NMR, dan HPLC massa. Telah dibuat memungkinkan untuk mempercepat pemurnian dan karakterisasi metabolis sekunder dari sumber alami. Ini merupakan gambar ilustrasi dari alat yang untuk mempercepat pemurnian menggunakan sistem otomatis dengan massa standar dan spektrometer NMR yang memiliki probe aliran kapiler dalam kombinasi dengan uji throughput tinggi. Secara signifikan dapat meningkatkan laju isolasi dan identifikasi produk alami bioaktif. Kemudian pengumpulan sampel, di mana metode analisis untuk isolasi dan pemurnian metabolit aktif adalah penting, tetapi pengembangan metode pengumpulan sampel secara langsung berkontribusi pada keanekaragaman spesies yang tersedia untuk penelitian. Peningkatan teknologi scuba telah mengarah pada pengembangan alat pernafasan bawah air sirkuit tertutup atau CCUBA yang memungkinkan eksplorasi lingkungan bawah air sedalam 150 meter dengan waktu dasar yang diperpanjang. Selain CCUBA, eksplorasi lingkungan laut dalam sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang beroperasi dari jarak jauh atau ROV. Mengakses symbiont spons. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan asal simbiosis metabolis bioaktif, yaitu ada 5. Pertama, kesamaan struktur kimia antara metabolit dari mikroba dan hewan laut. Kedua, senyawa harus dilokalisasi di inang. Ketiga, mikroba terkait harus tetap ada dan berkorelasi dengan produksi senyawa bioaktif. Yang keempat, pengurangan atau penghapusan simbion mempengaruhi produksi metabolit. Dan yang kelima, gen biosintetik dari simbion harus ada dan dapat dideteksi. Asosiasi jangka panjang dan koevolusi spons dan bakteri telah menghasilkan hubungan yang erat dari jalur metabolisme di kedua pasangan simbiosis.
Perkembangan hubungan ini telah menjadi alasan utama mengapa bakteri terkait spons belum dibudidayakan. Selain itu, bahkan jika simbion dapat dibiarkan di luar inang, terdapat masalah tambahan dalam upaya menghasilkan metabolit yang diinginkan karena kondisi suboptimal yang menghambat biosintesisnya. Studi tentang produksi senyawa bioaktif dari mikroorganisme terkait spons telah menggunakan dua pendekatan umum, yaitu optimalisasi kondisi kultur in vitro dengan studi ekstensif tentang persyaratan lingkungan mikroorganisme dan identifikasi dan cloning gen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk biosintesis. Pada pertama dapat menjadi sangat kompleks karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku mikroorganisme dan dalam beberapa kasus persyaratan mungkin melebihi apa yang dapat dicapai dalam pengaturan skala besar. Tetapi alternatif yang lebih menjanjikan adalah mengkloning gen biosintetik dan mentransfernya dari inang alami ke inang yang lebih produktif, kemudian menciptakan petunjuk klinis dari produk alami bioaktif. Karena alam merancang molekul organik untuk aplikasi yang tidak melibatkan manusia, produk alami bioaktif seringkali memiliki beberapa rintangan terapeutik, yaitu toksisitas dan pengiriman yang harus diatasi sebelum senyawa tersebut dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Ini bisa lebih umum di antara senyawa yang diisolasi dari lingkungan laut karena faktor lingkungan unik yang terlibat dalam biosintesis mereka. Terlepas dari itu, penemuan dan pengembangan produk alami laut menawarkan peluang bagus karena banyak dari senyawa ini memiliki afinitas non-spesifik untuk protein, DNA, RNA, atau proses di mana satu atau semua target ini ada. Perancang produk alami seperti itu sekarang sering digambarkan sebagai struktur istimewa, yang darinya perpustakaan dapat diproduksi melalui sintesis semi atau total. Salah satu golongan obat-obatan yang terinspirasi dari produk alam laut yang terkenal adalah nekroisida non-tradisional, yang mengandung bagian gula selain ribosa atau deoksiribosa. Selama beberapa tahun, golongan senyawa ini telah dimodifikasi untuk menargetkan retrovirus seiring dengan keberhasilan obat AZT, terobosan dalam pengobatan AIDS dan anti-leukemia lain serta obat antivirus seperti sitosin, arabinoside, dan adenin arabinoside di mana gambar strukturnya ada di bawah, telah atau belum ditemukan kecuali dogma yang ada saat ini diubah oleh isolasi spogotimidin dan spogoridin produk alami laut. Kesimpulannya, pada tahun-tahun berikutnya, kimia kombinatorial menjadi alat utama untuk membangun keanekaragaman senyawa dan produk alami mengambil kursi belakang metaforis yang mungkin berdampak negatif terhadap jumlah senyawa yang membuatnya melampaui uji klinis. Tidak dapat disangkal bahwa alam telah memberikan kelimpahan kimiawi di lautan dunia, dan hanya teknologi saat ini yang membatasi pengembangan sumber daya untuk obat baru. Mikroorganisme laut pasti akan menjadi perhatian khusus di masa depan, tidak hanya karena potensi asosiasinya dengan produk alami yang sebelumnya terisolasi, tetapi juga karena kemampuannya untuk menghasilkan senyawa aktif biologis baru. Cacing, bryozoa, moluska, tunicata, dan spons yang lebih kecil atau tumbuhan yang tumbuhnya lambat yang ditanggap terlalu kecil atau terlalu sedikit jumlahnya untuk dipelajari secara menyeluruh akan dapat diakses berkat pengurangan massa kritis yang dibutuhkan untuk struktur senyawa dan penentuan bioaktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.